Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Razikin dengan 3 digit NIM terakhir 003 dari Praktikum A, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai FreeRTOS Text Management, di mana tujuan dari kita mempelajari FreeRTOS Management ini adalah untuk memahami manajemen teks, siklus preemption, kemudian pengelolaan memori, kemudian serta kontrol waktu respon pada sistem embedded arsitektur multitasking. Kemudian apa itu FreeRTOS Management? Itu merupakan sistem operasi waktu nyata berukuran sangat ringan, yaitu sekitar 10 KB RAM yang menjamin waktu respon terprediksi. Kemudian memecah program menjadi teks independen di mana scheduler atau penjadwal preemptif mengalokasikan CPU agar event kritis dieksekusi secara instan. Nah, di mana untuk konteks dari pembelajaran ini adalah merancang sistem responsif multi sensor, contoh proyek AquaGuard, sistem menjaga suhu akuarium bernilai tinggi secara 24/7 tanpa lag. Oke, selanjutnya adalah konsep eksekusi, yaitu RTOS dengan berbandingannya dengan bare metal atau superloop. Kita lihat dulu pada bare metal, di mana untuk bare metal sendiri itu alurnya berjalan sekuensial tak berujung. Untuk karakteristiknya itu sangat deterministik dan sangat sederhana. Kelemahan dari bare metal yaitu unresponsive. Jika proses B tertahan atau terblok, proses C itu ikut mati karena dia berada dalam satu jalur yang sekuensial. Kemudian kita masuk pada konsep eksekusi yang kedua, yaitu dengan RTOS atau Real Time OS, di mana untuk alurnya sendiri berbasis teks independen yang dikendalikan oleh scheduler atau penjadwalan. Kemudian karakteristiknya yaitu responsif seketika terhadap event urgent, CPU dialokasikan berdasarkan prioritasnya. Kemudian dari kelemahannya yaitu terdapat sedikit overhead dari konteks switching pada skala mikrodetik. Nah, jadi pada RTOS sendiri itu ada yang namanya pemprioritasan, di mana teks 1 itu diprioritaskan pada teks 2 sesuai dari settingan yang diinginkan dari kita. Dan kita masuk pada test state diagram, yaitu siklus eksekusi dari CPU. Nah, pertama itu ada pada bagian ready, yaitu menunggu antrian dari scheduler, yaitu input dari text create, kemudian text resume, kemudian dari scheduler itu masuk pada bagian running, yaitu eksekusi aktif di CPU maksimal 1 teks per core. Kemudian dari bagian running masuk pada fitur block, yaitu memanggil vtex delay atau antrian atau mutex. Ini selanjutnya pada block itu berhenti menunggu atau dari delaynya. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu dari ready, dari running, kemudian dari block itu masuk pada text suspend, yaitu dihentikan manual secara pause oleh user. Ini dari suspend itu bisa menjadi inputan lagi oleh text resume. Oke, selanjutnya ada mekanika scheduler, ada preemptive, ada kooperatif, dan time slicing. Yang pertama ada preemptive scheduling atau interupsi prioritas, di mana prioritas tertinggi selalu menang, teks rendah dihentikan paksa. Di mana untuk teks A itu diprioritaskan bahwa dia selalu menjadi yang utama, sementara teks yang lebih rendah itu dihentikan secara paksa. Kemudian ada cooperative scheduling atau menyerahkan sukarela. Teks menyerahkan kontrol CPU secara eksplisit, yaitu dia menyerahkan benar-benar semuanya tergantung dari kinerja dari CPU. Kemudian yang ketiga ada time slicing atau gilir waktu setara. Jika prioritas sama, CPU dibagi bergilir per tik, misal 1 milisecond pada 1000 Hz. Dimana untuk teks A, kemudian baru teks B, kemudian kembali lagi pada teks A. Nah, nanti dari beberapa mekanika scheduler akan kita praktekkan pada percobaan. Selanjutnya ada manajemen memori, stack, dan heap. Yang pertama ada stack, di mana fungsinya menyimpan variabel lokal, parameter, alamat return, dan status register atau satu tumpukan per teks. Resiko kritisnya yaitu kesalahan hitung,
kemudian menjadi Stack Overflow, dan sistem menjadi crash. Untuk saran yang lebih baik adalah sisakan margin 30%, pantau batas aman dengan UX text get snack high watermark. Kemudian ada heap atau alokasi dinamis, di mana untuk fungsinya sendiri area memori bersama untuk vtext create, queue, dan semafor secara runtime. Terus kritisnya yaitu memory leak atau kapasitas tersedot habis jika blok tidak dihapus. Kemudian solusinya yaitu saat memanggil task delete, pastikan alokasi internal malloc dibebaskan secara manual. Kemudian ini ada perbedaan implementasi dari microcontroller ESP32 dan juga STM32. Nah, pertama dari arsitektur CPU-nya. Pada ESP32 dia memiliki dual core, yaitu memiliki core Affinity. Teks bisa dipaku ke core 1, core 0, core 1, atau floating untuk mereduksi dari overhead. Kemudian dari STM32, dia memiliki single core yang artinya beroperasi sekuensial tunggal, tidak ada pengaturan afinitas. Kemudian kita masuk pada spesifikasi bawaan. Pada ESP32 memiliki frekuensi 240 MHz per core, kemudian RAM-nya itu 520 KB dan tick rate itu 1000 Hz. Pada STM32 frekuensinya 72 MHz, RAM 20 KB, tick rate 1000 Hz. Kemudian sizing memory stack pada ESP32 dihitung dalam bytes, perlu angka alokasi yang benar. Kemudian pada STM32 dihitung dalam words, angka alokasi lebih kecil. Selanjutnya ada proteksi watchdog. Pada ESP32 sudah terintegrasi text watchdog timer atau TWDT FreeRTOS. Kemudian pada STM32 menggunakan perangkat keras independen watchdog atau IWDG via Hall. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari percobaan-percobaan yang telah dilakukan. Nah, langsung saja kita masuk pada percobaannya. Oke, ini adalah percobaan yang pertama. Untuk yang percobaan pertama itu menggunakan microcontroller dari ESP32. Untuk mekanismenya sendiri itu menggunakan dua teks, yaitu yang pertama teks LED, yang kedua pada teks DHT22. Oke, dari teks LED itu mengontrol LED dengan informasi berupa timestamp, state, counter, dan juga core-nya. Kemudian pada DHT22 yaitu membaca sensor DHT22 dengan informasi suhu, kelembapan, dan juga counternya. Nah, di sini adalah fungsi untuk teks pada LED-nya. Di sini untuk core-nya itu tergantung dari export get core ID yang dijalankan pada CPU ESP32. Kemudian untuk LED counternya dia akan mengalami increment selagi programnya masih berjalan. Kemudian untuk counternya sendiri dia akan, maksud saya untuk state-nya sendiri, LED state itu akan ada dua kondisi di mana dia on off dengan delay yaitu 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, selanjutnya pada DHT22 akan ditampilkan temperatur, humidity atau kelembapan, dan juga counternya. Untuk counternya itu sama menggunakan increment, ya terus bertambah dengan C1. Kemudian untuk temperaturnya itu tergantung dari pembacaan temperatur pada DHT22 nya dengan tipe data float. Kemudian humidity-nya atau kelembapan juga sama, tergantung dari si variabel rate humidity. Kemudian untuk pada DHT22 dengan delay 200 milisecond atau 2 detik. Kemudian ini adalah setupnya untuk LED text-nya, kemudian stack size-nya yang akan ditampilkan pada serial monitor. Nah, langsung saja kita masuk pada demonstrasi rangkaiannya. Oke, ini adalah demonstrasi pada percobaan yang pertama. Pertama kita upload dari program yang sebelumnya telah kita buat. Nah, setelah program terupload 100%, kemudian kita buka pada serial monitor, yang mana ini berfungsi untuk monitoring kita sesuai yang akan kita lihat. Ada counter, state,
dan juga core yang digunakan. Nah, di sini ditampilkan ada counternya terus berjalan bertambah sesuai incrementnya. Kemudian tadi pada serial monitor juga ditunjukkan bahwa state-nya itu dari LED yaitu on off selama 1 detik, dan juga untuk core-nya itu didapat core 0, artinya dari program dijalankan itu dijalankan pada core 0 pada ESP32. Nah, dari keseluruhan tampilan pada serial monitor mulai dari temperatur dan juga state dari LED, kemudian dari core dan counter sudah sesuai dengan program yang kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada percobaan 2. Nah, untuk percobaan 2 kurang lebih sama, yaitu menggunakan FreeRTOS dengan 2 teks, yaitu teks pertama pada LED, kemudian teks yang kedua berupa DHT22. Secara mekanisme sama dengan percobaan yang pertama, yaitu menampilkan dari timestamp, kemudian LED state-nya yaitu on off, kemudian counternya, kemudian core yang digunakan. Dan pada teks DHT22 juga menggunakan mengambil dari data sensornya, kemudian dari counternya. Yang membedakan pada percobaan yang kedua itu menggunakan microcontroller dari STM32. Secara kodenya itu lebih panjang. Nah, di sini kita cari fungsi untuk teksnya terlebih dahulu karena itu fungsi kunci sesuai mekanisme yang kita inginkan. Nah, ini adalah fungsi untuk pembacaan dari DHT22-nya. Yang pertama itu dari temperatur, kemudian dari kelembapan atau humidity-nya. Nah, ini untuk menampilkan dari nilai data sensor DHT22 dengan tipe data float. Kemudian ini fungsi untuk menampilkan teks pada LED-nya, yaitu nanti yang di print pada serial monitor ada timestamp, kemudian state-nya, kondisinya dia on atau off, kemudian counternya, kemudian dari core yang digunakan. Nah, secara alur program kurang lebih sama dengan percobaan yang pertama, yang membedakan hanya microcontroller yang digunakan. Oke, langsung saja kita masuk pada demonstrasi rangkaian percobaannya. Oke, ini adalah demonstrasi dari percobaan yang kedua. Pertama kita upload dari programnya, kemudian kita masuk pada serial monitor untuk menampilkan dari data teks yang akan kita pantau, mulai dari state, kemudian counter, timestamp, dan temperatur dan juga humidity. Nah, di sini pada LED sudah mengeluarkan data teks counter core dan nyala LED sesuai dengan program yang saya buat. Nah, pada STM32 untuk LED maupun DHT22 masuk pada kernel atau diproses pada CPU pada kernel, karena pada STM32 sendiri merupakan single core. Nah, di sini nilai temperatur dan humidity secara angkanya tidak tertampil karena pada konfigurasi platform I/O perlu ditambahkan untuk dapat menampilkan nilai float. Jadi di sini hanya menampilkan string derajat dan juga persen. Oke, kita selanjutnya masuk pada percobaan yang ketiga, yaitu pada percobaan ketiga kali ini yaitu menggunakan 3 teks dengan microcontroller ESP32. Teks yang pertama itu dengan LED, teks kedua yaitu DHT22, teks ketiga yaitu servo. Untuk teks LED dan teks DHT22 secara program itu sama dengan percobaan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan untuk teks tambahan yaitu pada servo SG90. Nah, pada servo SG90 yang akan ditampilkan pada serial monitor itu ada dari angel atau sudutnya, kemudian duty dari bitnya, kemudian ada con atau counter, kemudian ada core. Nah, di sini pada angelnya akan melakukan increment dengan 40 setiap 45 derajat. Jika sudutnya itu terbaca lebih dari 180, maka
pada program akan memberikan perintah untuk sudut tetap berputar pada 180, karena pada servo SG90 itu mekanismenya hanya berputar dari rentang 0 hingga 180. Jika dipaksa untuk melakukan perputaran di luar angle tersebut atau sudut tersebut, maka akan merusak dari dari mekanik perputaran pada servo tersebut. Nah, kemudian jika angle sudah 180, maka itu akan di minus 45. Dia akan melakukan kembali balik ke 0 ditambah 45, kemudian 90 dan seterusnya hingga 180. Nah, tambahnya hanya itu saja pada teks di servonya. Langsung saja kita masuk pada demonstrasinya. Oke, ini kita masuk pada demonstrasi pada percobaan yang ketiga. Pertama, langsung saja kita upload pada programnya hingga masuk pada microcontroller ESP32 secara 100%. Kemudian setelah itu kita memonitoring pada serial monitor untuk memonitoring dari ketiga teks yang kita ingin tampilkan. Di sini untuk LED dia dapat ditampilkan dengan baik dengan delay 1 detik. Nah, kemudian pada servo itu juga sudah sesuai dengan program kita, yaitu pertama dia berputar pada 0 derajat, kemudian 45, kemudian 90 dan seterusnya dia increment 45 dan kembali pada 0. Untuk counternya dia terus berjalan sesuai hingga program dihentikan. Nah, tadi pada DHT22 dia juga bisa sudah menampilkan dari temperatur, kemudian humidity dan juga counternya sudah sesuai. Nah, untuk pada core-nya, pada LED dan juga servo itu masuk pada kernel, yang artinya dari program ini itu dieksekusi pada kernel di ESP32. Nah, dari ketiga teks sudah sesuai dengan program yang dibuat sebelumnya dan artinya percobaan telah berhasil. Oke, dari beberapa percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya, dari materi FreeRTOS Text Management ini adalah apa yang saja yang dipelajari pada manajemen FreeRTOS adalah syarat mutlak untuk mengeksekusi kendali multitasking dengan persyaratan waktu beragam, yaitu dengan sensor, polling presisi, alarm instan, ataupun UI. Nah, secara simultan tanpa lag yang secara arsitektural mustahil dilakukan oleh bare metal loop. Nah, kemudian mungkin beberapa tantangan jika kalian melakukan percobaan terkait FreeRTOS Text Management. Yang pertama ada priority inversion atau teks prioritas tinggi tersandar teks rendah memegang muteks. Solusi yang dapat dilakukan adalah priority inherence retention atau prioritas teks rendah diangkat paksa sejajar dengan yang tinggi hingga muteks terlepas. Kemudian yang kedua ada timing atau delay jitter, di mana diferensiasi waktu pada perulangan periodik sensor. Untuk solusinya absolute delay, ganti vtext delay casual dengan vtext delay until untuk siklus periodik zero drift. Kemudian yang ketiga ada data corruption, yang artinya teks membaca saat yang lain sedang menulis atau instruksi tidak atomik. Solusinya yaitu proteksi akses data hasil gunakan arsitektur QEMU atau kunci mutek untuk sinkronisasi pertukaran data yang aman. Nah, kurang lebih sekian untuk video kali ini terkait FreeRTOS Text Management. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.